Nah, untuk membuat ikan hias itu diwarnai, jadi Bapak dan Ibu sekalian, supaya ikan hias kita bisa kita warnain, kita harus ngerti dulu nih bagaimana prosesnya di dalam tubuh. Apa aja sih yang harus kita ketahui? Kalau kita ngelihat ikan itu kan kita cuma ngeliat ada warnanya merah, ada warnanya kuning. Kok bisa muncul itu warna merah, bisa muncul warna kuning? Nah, itu terjadi karena satu, adanya pigmen, dan yang kedua, adanya kromatofora. Bagaimana pigmen, bagaimana kromatofora? Nah, ini pigmen dan ini adalah kromatofora. Pigmen ini zat warna. Kromatofora itu sel yang dimasuki oleh pigmen. Ini saya contohkan ya. Pigmen yang tadi saya sebutkan, jadi di ikan itu kalau kita mau mewarnai ikan kita harus kenal dua. Satu, kenal pigmennya, dua, kenal kromatoforanya. Apa itu pigmen? Pigmen adalah zat yang bertanggung jawab untuk menghasilkan warna tertentu. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau menghasilkan warna hitam, hitam itu berasal dari pigmen melanin. Kalau ikannya warnanya merah, berarti ikan itu mengandung pigmen eritrin. Kalau ikan warnanya kuning, berarti ikan itu mengandung pigmen xanthin. Nah, warna lain seperti hijau, biru, itu ada perpaduan antara 1, 2, atau 3 jenis pigmen. Jadi kalau orang mewarnai, ini benar-benar mewarnai jadinya Bapak dan Ibu. Kalau kita mewarnai anak kecil nih di kertas gambar, kan kadang tuh suka misalnya memberikan warna merah dicampur kuning, jadinya orange. Nah, itulah yang terjadi pada ikan juga sedemikian. Pigmen merah ketemu sama pigmen kuning akan jadi warna apa? Pigmen kuning ketemu sama pigmen ketemu dengan pigmen hitam akan jadi apa? Nah, ingat ada 3 jenis pigmen yang harus kita ketahui. 1, pigmen hitam melanin, 2, pigmen merah eritrin, 3, pigmen xanthin kuning. 3 pigmen ini saja yang akan membentuk warna. Jadi warna hijau, warna biru, warna perak, atau warna emas itu terjadi karena perpaduan pigmen. Nah, semua warna yang kita lihat pada pigmen adalah campuran berbagai komponen dari pigmen-pigmen. Nah, pigmen itu, ini kan pigmen kan zat ya. Kayak saya nih, misalnya nih kulit saya. Kulit saya ini misalnya warnanya kuning, apa ya namanya ini ya? Anggap aja kuning gading atau misalnya kuning langsat atau kuning kuning langsat. Nah, ini adalah pigmen. Jadi rambut saya warnanya hitam, itu adalah pigmen. Nah, kenapa dia si zat ini bisa ada dalam tubuh? Kalau pada ikan, karena dia ada di dalam sel nih. Ini kulit kita ini ada sel namanya sel dermis. Sel dermis ini di dalam kulit kita ada pigmennya, sama seperti pada ikan. Jadi ikan itu ada sel ya yang disebut dengan nama kromatofora. Kromatofora itu adalah sel yang mengandung pigmen. Jadi sel ini nih yang ada di kulitnya ikan, ini kulitnya ikan nih. Lalu ada sel-selnya. Nah, sel-sel ini diisi oleh pigmen. Nah, inilah yang disebut dengan kromatofora. Si selnya di dalamnya ada pigmen. Nah, letaknya ada di epidermis, yaitu di bagian luar kulit yang kelihatan, atau di tengah-tengah antara bagian kulit luar dengan bagian kulit dalam. Jenis-jenis kromatofor itu, kalau kromatoforanya nih yang ini warna ini terisi dengan pigmen melanin, maka kromatoforanya menjadi melanofora, yaitu kromatofora yang berwarna hitam. Kalau yang berwarna merah, ya, kromatofora yang diisi oleh pigmen merah atau eritrin disebut eritrofora. Yang memiliki warna kuning, sel kromatofora yang diisi oleh pigmen warna kuning disebut xanthofora. Sedangkan yang berkilau atau yang terang benderang atau yang kinclong atau yang keperak-perakan atau yang menyilaukan mata itu disebut dengan nama guanophora atau iridofora. Warnanya berkilauan. Nah, ini saya contohkan ikan clownfish, ikan clownfish dengan ikan koki. Kita perhatikan di sini ada warna jingga. Warna jingga itu ada artinya warna orange. Tadi kita sudah sebut warna hitam pigmennya melanin.
Selnya namanya melanovora. Warna merah, pigmennya eritrin. Sel yang mengandung pigmen merah disebut eritrofora. Dan pigmen kuning, jadi cuma ada 3 pigmen ya, merah, kuning, dengan hitam. Pigmen kuning disebut xanthin. Kalau sel kromatofora yang mengandung pigmen kuning disebut dengan nama tadi adalah xanthofora, xanthin dan xanthofora. Nah, kalau warnanya jingga, berarti kalau jingga ini adalah kombinasi dari, ini jadi ada sel atau kromatofora atau sel yang mengandung pigmen merah bergabung dengan sel yang mengandung pigmen kuning bersatu di dalam kulit ini. Jadi dalam kulit ini ada sel-sel yang bertumpuk, sel merah dengan sel kuning akan menunjukkan atau menghasilkan warna jingga. Ini nih kita perhatikan. Ini ada sel kuning, ada sel merah, dia akan membentuk warna jingga. Coklat, loh kok bisa sih warna coklat? Coklat itu adalah campuran dari kromatofora yang mengandung pigmen melanin atau pigmen hitam dengan kromatofora yang mengandung pigmen kuning. Ketika kuning bertemu dengan hitam, maka ikan akan menghasilkan warna yang coklat. Warna putih itu berarti dia nggak ada sel yang mengandung pigmen atau warna latar yang biasa-biasa saja atau tidak ada warna sama sekali. Nah, kalau misalnya iridofornya atau tadi sel yang nggak punya warna tadi adanya di atas, nih kayak gini, sel nggak punya warna, nggak punya pigmen, adanya di atas, dia akan memunculkan warna keperakan. Jika di dalam tubuh lebih dalam lagi, lebih dalam dari kulit, nah warnanya seperti ini nih, putih. Nah, kalau putih ini berarti sel yang tidak mengandung pigmen adanya di dalam. Kalau yang perak, sel yang tidak mengandung pigmen adanya di luar. Nah, iridofor ini dapat berkombinasi dengan kromatofora untuk memproduksi warna campuran. Kalau misalnya si sel ini nih, ya, si sel yang tadi tidak punya warna tadi, tiba-tiba digabung dengan sel yang berwarna merah, maka dia akan atau sel eritrin atau pigmen eritrin atau eritrofora kromatofor selnya, maka dia akan menunjukkan warna emas. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ditanya, kenapa ikannya warna perak? Bapak dan Ibu bisa jawab, karena di situ mengandung sel yang tidak memiliki pigmen, letaknya di luar. Kenapa ikannya warna putih? Karena dia memiliki sel yang tidak memiliki pigmen, letaknya agak dalam dari kulit. Kok ikan Bapak warnanya emas berkilauan sedangkan ikan saya nggak ada emas-emasnya? Oh, karena ikan saya sel kromatofora yang berwarna merah bergabung atau berkombinasi dengan sel yang tidak berwarna sehingga dia memunculkan warna emas yang berkilau. Nah, sekarang yang ini warna biru. Mungkin Bapak dan Ibu agak bingung ini. Warna biru dapat dari mana dong ya? Padahal warna biru itu katanya pigmen itu cuma ada 3, hitam, merah, sama kuning. Kok bisa sih jadi warna biru gitu? Kalau di pewarnaan anak TK mungkin warna biru itu warna sejati. Tapi kalau pada ikan ternyata warna biru itu berasal dari pigmen hitam yang pekat. Jadi dia tuh sebenarnya pigmen hitam yang pekat di kulit dengan tadi sel yang tidak memiliki warna. Sel yang tidak memiliki warnanya adanya di tengah. Jadi itu warna hitamnya di luar, sel yang tidak memiliki warnanya di tengah. Ketika dia kena cahaya, warnanya menjadi biru. Jadi biru itu asalnya dari itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya warna itu bisa warna pada ikan itu bisa kita mainin atau bisa kita pacu, kita tambahkan, kita tingkatkan. Berarti ada 3 doang dong yang pigmen yang bisa kita tambahin pada ikan. Cuma pigmen merah, pigmen kuning, sama pigmen hitam. Oh tenang Bapak dan Ibu. Pigmen hitam, tadi melanin ini seperti rambut kita, itu nggak perlu ditambahin dari luar. Nggak perlu kita tambahin pigmen hitam. Atau misalnya orang suruh makan cumi-cumi supaya rambutnya hitam. Nggak, sama sekali. Karena apa? Karena pigmen hitam itu sudah diproduksi oleh tubuh makhluk hidup. Jadi makhluk hidup sudah memproduksi yang namanya hormon tiroksin untuk menstimulasi terbentuknya pigmen melanin. Jadi kita nggak perlu makan apapun karena sudah
terbentuk di dalam tubuh. Begitu juga dengan ikan. Ikan nggak perlu minum makan apapun karena hitam itu sudah diproduksi oleh tubuhnya. Nah, yang perlu oleh ikan itu cuma 2 warna, merah dan kuning. Karena apa? Ikan tidak bisa ternyata memproduksi warna merah dan pigmen warna merah dan tidak bisa memproduksi pigmen warna kuning di dalam tubuhnya. Lalu dapat dari mana dong ikan supaya dia bisa warnanya merah, bisa warnanya kuning, atau bisa warna jingga tadi warna orange, atau warnanya lebih pekat. Nah, itulah yang kita sebut dengan nama kita harus memberikannya dari luar, yaitu melalui pakan. Nah, pigmen yang bisa atau bertanggung jawab untuk warna merah dan kuning tersebut namanya adalah pigmen karotenoid. Pigmen karotenoid inilah yang harus didapat dari luar karena ikan tidak bisa memproduksinya di dalam tubuh. Karotenoid inilah yang akan kita tambahkan ke dalam pakan untuk ikan hias. Nah, karotenoid itu ada banyak jenisnya. Ada 800 jenis. Banyak ya pokoknya. Ada lutein, ada santaksantin, ada astaxanthin, ada zeaxanthin, ada karotin, ada beta karotin, alfa karotin. Ada 800. Tetapi yang paling berperan untuk pewarnaan pada tubuh ikan tuh cuma satu. Bukan cuma satu, tapi yang paling efektif. Satu saja yang harus kita tambahkan supaya lebih efektif, yaitu kita kenal dengan nama astaxanthin. Nah, karotenoid ini ada fungsinya, jadi bukan cuma buat warna ya Bapak dan Ibu. Bisa untuk perlindungan melawan cahaya, sebagai provitamin A, media komunikasi, bisa berperan untuk pertumbuhan, berperan dalam reproduksi, dan juga meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Kita bisa dapatkan sumber karotenoid dari bahan alami seperti spirulina, kepala udang, wortel, bunga marigold, bunga sepatu, daun turi, dan sebagainya. Tapi cara mengolah ini kita harus membuatnya atau mengeringkannya, kemudian membentuknya menjadi tepung. Nah, untuk mendapatkan karotenoid itu kan ada di dalamnya namanya zat aktif. Kita harus menambahkannya cukup banyak. Bisa jadi di dalam 100 gram spirulina itu mungkin hanya sedikit sekali karotenoidnya, atau di dalam 100 gram tepung bunga marigold itu hanya sedikit sekali karotenoidnya. Jadi kalau kita mau memasukkan bahan alami di dalam pakan itu minimal 10% dari 1 kilo. Berarti kalau kita mau bikin 1 kilo pakan berarti minimal kita harus ngasih 100 gram. Karena 100 gram itu artinya di dalamnya sudah tercukupi karotenoidnya. Kalau cuma 50 gram nggak akan cukup. Nggak kebutuhan karotenoidnya. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka kita bisa gunakan bahan sintetis. Kenapa bahan sintetis? Karena sudah jelas karotenoidnya yang kita inginkan itu adalah karotenoid yang sudah murni. Jadi nggak perlu lagi bahan aktifnya kita dapat dari bahan lain. Di dalamnya nggak ada bahan lain, udah pengennya karotenoidnya jenis astaxanthin, udah ambil aja itu yang murni. Nah, astaxanthin ini adalah pigmen kemerahan yang diharapkan tampil pada otot dan integumen ikan. Kalau astaxanthin ini di pasaran yang sekarang mau kita buat nih, itu dikenal dengan nama Caropil Pink atau disebut juga Lucantin Pink, tergantung mereknya. Nah, jadi kalau ketemu dengan Caropil Pink atau Lucantin Pink itu berarti dia kandungannya adalah astaxanthin. Kalau Caropil Red atau Lucantin Red itu berarti santaksantin. Kalau yellow itu berarti lutein. Nah, untuk pewarnaan ikan yang lebih efektif adalah menggunakan astaxanthin.